poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula kepada Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Ustadz Babul Bahrudin, dan yang sangat saya banggakan dosen pengampu sosiologi Ustadzah Fika Anjana MPD. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul pendidikan dan sosialisasi. Nah, pendidikan dan sosialisasi di sini mempunyai beberapa macam. Yang pertama di sini ada proses sosialisasi. Proses sosialisasi di sini adalah proses pembelajaran atau proses belajar mengajar ya, atau interaksi norma, nilai dan pola perilaku sosial yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, atau kelompok. Proses ini sangat memungkinkan kepada perorangan atau individu yang mana untuk berpartisipasi dan beradaptasi dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, juga ada yang namanya konsep sosialisasi. Konsep sosialisasi di sini mencakup proses belajar, berinteraksi norma, perkembangan dan identitas diri. Peran sosial ini dapat mempengaruhi agen sosialisasi, integrasi sosial dan berbagai tahapan sosialisasi sepanjang hidup gitu. Jadi ini yang dimaksud dari konsep sosialisasi. Juga ada yang ketiga di sini ada fungsi. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsi dan tujuan dari pendidikan dan sosialisasi di sini. Yang mana sosialisasi di sini berfungsi pada pembentukan karakter perorangan, karakter individu yang diintegrasikan berfungsi positif bagi masyarakat sekitar kita gitu, sekaligus dapat menjaga kelangsungan budaya dan sosial kita. Jadi fungsi dan tujuan untuk sosialisasi di sini adalah membentuk karakter kita ya. Yang awalnya karakter kita itu ya negatif. Jadi adanya sosialisasi di sini insya Allah akan menjadi nilai yang positif itu. Juga ada faktor-faktornya ya. Di sini ada faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat di sini ada dari faktor individu, lingkungan dan sosial. Individu di sini gangguan perkembangan kita atau kepribadian kita yang anti sosial, anti beradaptasi gitu. Jadi ini yang menjadi faktor penghambatnya. Juga ada lingkungan. Nah, maksudnya lingkungan di sini seperti keluarga yang disfungsional. Nah, juga ada kurangnya interaksi sosial. Itu yang menjadi ya pengaruh penghambat dari faktor-faktor pendidikan dan sosialisasi di sini. Ini juga ada sosial budaya, maksudnya norma dan nilai yang ketergantungan. Jadi kita itu
bergantung kepada orang lain. Jadi itu menjadi penghambat. Juga ada di sini yang terakhir yang selanjutnya faktor pendorong. Maksudnya faktor pendorong di sini ada 4, yaitu faktor individu, keluarga, lingkungan, dan sosial budaya. Sama yang di atas. Ya, maksudnya faktor dari individu atau perorangan di sini keinginan berinteraksi atau keinginan pengetahuan kita, motivasi atau keinginan bagaimana kita itu lebih baik ke depannya itu terbuka. Itu kita itu makin minat gitu ya. Sehingga tidak hanya kelompok yang dapat mendorong dari faktor-faktor tersebut, perorangan juga bisa asal mempunyai kemauan juga dari faktor keluarga. Jadi jika keluarga di sini memberikan dukungan yang kuat, memberi motivasi yang hebat, yang tangguh, maka kita itu akan menjadi peran-peran yang positif atau memberikan lingkungan di sini menjadi lingkungan yang harmonis gitu. Juga yang terakhir ada sosial budaya, norma dan nilai yang jelas, budayanya menghargai interaksi. Jadi ini keempatnya ini menjadi faktor pendorong. Juga yang terakhir sekolah sebagai agen sosial. Maksudnya yang penting itu melengkapi peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk individu yang siap beradaptasi dalam masyarakat. Jadi sekolah di sini sebagai agen sosial itu penting untuk membuat karakter baru gitu ya. Membuat peserta didik itu berkarakter yang hebat karena demi masa depan masyarakat gitu. Jadi kesimpulannya sekolah di sini memainkan peran yang signifikan dalam multifasat sebagai agen sosialisasi gitu ya. Nah, dan ia tidak hanya sebagai mentransfer atau mengirim ilmu kita kepada siswa, tidak, namun pengetahuan tetapi juga membentuk nilai dan membentuk nilai rasa kepemimpinannya siswa itu supaya menjadi lebih baik, yang mana di sini dapat mempengaruhi dapat mempersiapkan mereka untuk kehidupan sosial dan peran mereka di masyarakat. Jadi ini yang dimaksud pendidikan dan sosial. Jadi ini saja yang dapat saya kutip dari judul ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.